Ya, Sotiotu Bante, izin bertanya. Ini saya mau tanya Bante. Tiap kali mau melakukan kebajikan atau hal-hal yang baik itu sepertinya ada kayak semacam ada halangan, hambatan gitu Bante. Saya tanyakan itu, apakah hambatan-hambatan rintangan itu apakah ada hubungannya dengan karma kita yang lampau, mungkin yang karma-karma agak kurang bagus, atau ada semacam ada campur tangan dengan marahnya Bante. Banyak teman-temanku tanya juga, kok makin hari makin buat baik, kok makin banyak hambatan rintangan yang tidak baik yang muncul Bante. Yang Mungkin muncul dalam rangka berbuat baik sehingga tidak jadi berbuat baik, atau hambatan itu efek-efeknya ke depannya ada yang muncul itu nggak baik-baik punya Bante. Mungkin kehidupannya biasanya baik jadi nggak baik gitu Bante. Oke. Ya, makasih baik. Bante. Ya, Pak, pernah disampaikan satu dua atau beberapa kali bahwa kita masuk dalam sistem kepercayaan ajaran Guru Agung Buddha itu tidak otomatis akan bisa terbebas dari musibah. Jangan berpikir bahwa ini aku memilih agama Buddha supaya musibah tidak ada padaku. Tetapi berpikirnya adalah ini aku memilih ajaran Buddha, memegangnya, meyakininya, menganutnya, untuk bisa ketika musibah datang, masalah datang, aku bisa mengatasi secara bijaksananya. Artinya, yang namanya permasalahan hidup selalu ada. Tidak terlepas itu adalah Sang Buddha sendiri mendapati. Entah bikunya yang rewel, entah umatnya yang cerewet. Nanti Mara datang, apalagi dimusuhi oleh petapa-petapa yang lain, dicari tipu muslihat apa dan sebagainya untuk mempermalukan Sang Buddha. Termasuk juga keluarga Sakya didatangi oleh satu batalion pasukan atau mungkin sekian batalion pasukan dengan tujuan untuk menghabisi bangsa Sakya, yang dalam hal ini pemimpinnya yaitu Raja Widudaba, yang juga punya keyakinan pada Sang Buddha sesungguhnya, tetapi sangat dendam dengan bangsa Sakya. Sudah semacam memberikan sinyal bahwa apa yang Raja Widudaba lakukan tidak semestinya dilakukan. Dan beliau melakukannya sampai 3 kali, mencegah itu. Dan untuk berikutnya Sang Buddha membiarkan. Artinya ya musibah itu datang.
paramita seorang sama Sang Buddha itu bagaimana? Itu sama Sang Buddha. Untuk seorang kaisar, untuk menjadi seorang kaisar perlu paramita tidak? Perlu. Tetapi apakah kaisar ini sudah bebas dari musibah, bebas dari permasalahan? Tidak juga. Orang yang punya membangun paramita sedemikian rupa, membangun tumpukan kebajikan sedemikian rupa, juga akan tidak bisa lepas dari yang namanya musibah atau kesulitan atau rintangan, hambatan, apapun disebut. Sehingga kalau kita awam hari-hari mendapati musibah, terlepas seberapa banyak paramita kehidupan lampau telah dibuat, termasuk kebajikan di kehidupan sekarang seberapa banyak telah dilakukan, itu akan selalu mewarnai untuk setiap individunya. Dan musibah itu biasanya adalah secara mata sempitnya, secara cara pandang tertentunya maksudnya, ditemui atau datang pada orang yang punya usaha, orang yang punya inisiatif, orang yang punya upaya. Untuk orang yang tidak punya upaya, untuk orang yang tidak punya usaha, kira-kira dirasa ada permasalahan dalam hidupnya enggak? Ada sesungguhnya, tetapi karena dia tidak punya inisiatif, tidak punya upaya sesuatu, memperjuangkan sesuatu, dan itu butuh segala macam kualitas, segala macam hal-hal baik dalam diri maupun di luar diri, itu bersesuaian dengan kemauan kita atau tidaknya, semuanya itu memungkinkan untuk tampak sebagai sebuah musibah, sebuah rintangan, sebuah hambatan. Kalau kita berpikir bahwa dengan berbuat bajik itu ternyata belakangan kok ada musibah, ada rintangan, ada hambatan, selain kita tidak memahami warna hidup itu memang sudah sedemikian adanya, secara psikologis kita juga sudah punya cara berpikir yang tidak benar. Tidak benarnya bagaimana? Kalau aku yang rajin berbuat baik saja sudah mendapati musibah, rintangan, hambatan sedemikian rupa, apalagi aku yang sebelumnya tidak pernah melakukan kebajikan atau yang lebih sedikit melakukan kebajikan. Coba bagaimana kalau ditinjau dari sisi sininya? Jadi pernyataan kadang adalah stigma-stigma, narasi-narasi, pelabelan yang didasari oleh pembenaran karena mengingini, karena membenci, karena tidak tahu. Nah, muncul namanya pembenaran. Saya kira perlu mengubah kita dalam punya cara berpikir. Meskipun kita beragama Buddha, yakin pada ajaran Buddha, cara berpikir kita barangkali belum bersesuaian dengan apa yang terkandung dalam ajaran Sang Buddha itu.
banyak sekali. Entah tentang hari-hari dengan masyarakat yang lain, termasuk, nah, dalam cara pandang tentang biku misalnya, nah, begini, begitu, apa, dan sebagainya, ada saja, ya. Kalau bikunya tinggal di satu tempat terpencil, membuat apa namanya umat-umat yang ingin berjumpa biku itu harus susah payah pergi ke tempatnya sana yang jauh. Ya setidaknya ya hanya orang-orang yang betul-betul punya waktu dan punya kesungguhhatian. Soalnya kalau ke sana itu setidaknya harus bermalam misalnya. Kalaupun tidak bermalam itu juga harus datang pagi jam 4 harus sudah berangkat. Balik lagi ke rumah mungkin sudah sore, bahkan sudah petang, sudah malam. Dan bikunya itu tidak pernah kemana-mana, di situ aja. Sejumlah orang mungkin bisa berkomentar, sebagai biksu kok sangat-sangat egois, hanya untuk kepentingan diri sendiri, berdiam di tempat penyepian, tidak muncul kepedulian kepada masyarakat, berbagi pengetahuan atau mengkondisikan masyarakat untuk bisa buat kebajikan, pergi ke satu tempat sesekali, ke sana sesekali, kemana sesekali, nah, agar manfaat pada masyarakat itu bisa dicapai secara optimal. Pernyataan ini betul tidak? Di sisi yang lain, ada fenomena juga, melihat biku, sebentar ke sini, sebentar ada di sana, sebentar ada di mana. Memungkinkan ada sekelompok masyarakat yang berkomentar juga. Jadi biksu kok berkeliaran terus? Kok tidak pernah tinggal diam untuk mengembangkan batin, berlatih diri? Tergantung pada narasi. Narasi didasari oleh apa? Sejauh apa telah terselidiki, telah terverifikasi, telah terskrutinasi secara bijaknya, melihat sebab-sebabnya, melihat jenjang-jenjangnya, ya apa dan sebagainya. Termasuk juga berumah tangga yang lain, nah datang ke wihara, ngapain dia datang ke wihara? Mikir dalam hati, atau mungkin bisik-bisik sama temannya, ngapain dia datang ke wihara? Yaitu perilakunya kalau di kampungnya itu, jangankan di kampungnya, di rumahnya saja perilakunya buruk sekali. Sila tidak pernah dijaga. Kebaikan-kebaikan apa itu jarang dia lakukan. Terlihat melakukan. Orang buruk itu. Ngapain dia datang ke wihara? Berpikirnya itu sudah betul belum seperti begitu? Harus dicermati juga. Tidak lebih baikkah kita berpikir, oh dia itu kalaupun masih ada kebiasaan buruk,
begini begitu bagaimana, masih ada untungnya ya, masih ada baiknya ya, dia mau datang ke wihara. Bagaimana kalau berpikirnya seperti ini? Hati kita itu, rasa itu kira-kira disertai dengan rasa damai, rasa nyaman, atau didasari oleh rasa panas atau rasa gelisah, rasa geram, rasa tidak senang. Untuk dua pemikiran seperti ini. Lagi pula wihara, memang untuk orang buruk. Orang buruk, orang jahat, orang yang tidak terpelajar, itu yang sengaja wihara itu dibangun, dibuat untuk mereka itu. Sebagai pusat untuk belajar. Jadi kalau umatnya sudah pinter-pinter, nggak ada perlunya datang ke wihara. Yang sudah pinter itu artinya sudah mencapai tingkatan kesucian. Kurang ada perlunya. Yaitu justru karena orang yang belum pinter itu yang masih membutuhkan wihara. Sehingga kalau mereka datang ke wihara, orang-orang buruk itu sudah tepatnya, memang tempatnya itu datang ke wihara daripada datang ke diskotek, datang ke perjudian, datang ke tempat-tempat maksiat. Nah, ya kan? Sudah tempatnya wihara, sudah positifnya dia datang ke wihara. Terlebih, saya heran loh dengan yang menunjuk itu. Mengatai orang yang lain itu sejahat itu, seburuk itu, untuk apa dia datang ke wihara, nggak ada manfaatnya, ini itu, apa gunanya dia datang ke wihara. Jarinya menunjuk ke sana, satu jari. Tapi tiga lain itu menunjuknya ke diri sendiri. Ya dah, gini loh. Kalau kekurangan, kesalahan, kelemahan diri sendiri, seseorang gampang sekali memaklumi dan memohon untuk bisa orang lain itu mau memaklumi. Maklumilah, namanya manusia itu ada kekurangan. Aku juga ada kekurangan. Aku juga ada sisi negatif. Tapi mohon aku bisa dimaklumi. Dan aku orang yang patut untuk datang ke wihara. Jadi kalau orang lain ada kekurangan, nggak patut datang ke wihara. Kalau dirinya yang juga ada ketidakpatutan, boleh datang ke wihara. Jadi orang yang punya cara berpikir seperti ini, katakanlah dia itu bukan orang non-Buddhis. Mereka itu adalah masih sangat perlu untuk terus belajar bagaimana berpikir yang baik, berpikir yang lurus, berpikir yang logis, berpikir yang bijaksana. Ada tambahan, sanggahan? Ada. Kenapa? Udah cukup Bante. Cukup. Ya, Ah, kasihan. sudah cukup menghantam gitu ya. Jadi barangkali adalah narasi. Sudah berbuat baik kok masih ada permasalahan, ada rintangan, ada musibah, apakah ini karma ataukah apa ini itu apa dan sebagainya, ataukah ada marah, ataukah memang kebajikan itu tidak ada hasil nyata sebagaimana diyakini, sebagaimana yang Sang Buddha ucapkan.
sampai kemudian mungkin punya pemikiran Sang Buddha itu, ajaran Buddha itu kebohongan, misalnya, ya, bisa mengarah ke sana juga. Kalau tidak, nah, menempatkan cara berpikirnya itu secara selarasnya, secara patutnya, ya, secara lurusnya, secara benarnya, atau disertai dengan ya logika kebijaksanaan. Anumodana ya. Nah, kata-kata menghantam tadi bergurau ya. Nah, nanti dikira saya menjawab pertanyaan itu dengan tujuan untuk menghantam. Kalau bahasa yang lebih lembut mungkin sudah nendang. Begitu, sudah nendang. Berarti dhamma itu Betul. Bukan berarti masuk ke dunia ajaran Buddha sudah otomatisnya akan terbebas dari musibah. Itu yang mungkin ya ada pihak-pihak tertentu dari kelompok tertentu yang punya propaganda seperti itu. Masuklah ke sini, nanti segala masalah akan